Baik teman-teman, fungsi yang ke-10 yaitu fungsi logaritma, di mana bentuk umumnya yaitu fx sama dengan logaritma x berbasis a. Nah teman-teman, di sini saya telah memberi contoh soal yaitu bola grafik jika y sama dengan logaritma x berbasis 1/2. Nah teman-teman, sebelum kita menentukan himpunan pasangan urut x, y-nya, terlebih dahulu untuk lebih mempermudah, logaritma ini dapat kita ubah ke dalam eksponen. Karena kita tahu kan bahwa logaritma itu ialah kebalikan dari eksponen. Nah, jadi kita dapat mengubah logaritma ini ke dalam bentuk eksponennya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu y logaritma x berbasis 1/2, maka dapat kita ubah yaitu y, kebalikan dari y itu ialah x, kemudian dalam bentuk eksponen yaitu 1/2, maka pangkatnya itu ialah y. Nah teman-teman, jadi karena dia yang tadinya fungsi logaritma, maka kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Nah, di sini di dalam bentuk tabel untuk mencari himpunan x, y-nya, maka yang biasanya x-nya ini elemen domain, maka dia berubah menjadi elemen rangka. Begitu juga dengan ini yang y-nya menjadi elemen domain. Yang tadinya dia elemen rangka, maka berubah menjadi elemen domain. Nah, maka titik sembarangnya dapat kita tulis di urutan y-nya, yaitu titik sembarangnya bisa saja teman-teman tulis. Di sini saya akan menulis dari -3 hingga ke 3. Jadi titik sembarang ini terserah mau berapa jam. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai y-nya berapa, maka mencari nilai x-nya dapat kita gunakan dengan rumus ini, yang x sama dengan 1/2 pangkat y-nya. Yang pertama yaitu jika seandainya kita ganti y-nya dengan -3, maka 1/2 pangkat -3 itu 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian jika kita gunakan y-nya -2, maka 1/2 pangkat -2 yang hasilnya nanti 2 pangkat 2 yaitu 4. Kemudian lagi jika kita gunakan y-nya -1, maka 1/2 pangkat -1 yaitu 2 pangkat 1 yang hasilnya tetap 2. Kemudian lagi jika 1/2 pangkat 0, yaitu kita tahu bahwa bilangan yang berpangkatan dengan 0 akan menghasilkan nilai 1. Kemudian lagi jika 1/2 y-nya kita ganti dengan 1, maka hasilnya yaitu 1/2 pangkat 1 yang hasilnya yaitu 1/2. Kemudian lagi kalau y-nya kita ganti dengan 2, maka hasilnya yaitu 1/2 pangkat 2, dimana 1/2 pangkat 2 yaitu 1/4. Kemudian yang terakhir 1/2 jika y-nya kita ganti dengan 3, maka hasilnya 1/2 pangkat 3. Dengan 1/2 pangkat 3 hasilnya 1/8. Nah teman-teman, jadi dapat kita letakkan ke dalam tabel ini, dimana yang pertama itu ada 8. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pasangan urut x, y-nya yaitu. Nah, teman-teman, jadi jika kita sudah menentukan pasangan urut x, y-nya, maka langkah selanjutnya yaitu kita disuruh membuat bidang koordinatnya. Nah, di sini saya sudah membuat bidang koordinatnya, di mana bidang koordinat tersebut yang terbentuk dari 2 garis yang saling berpotongan, di mana titik potongnya ada di 0, dan garis yang horizontal yaitu sumbu x, di mana dia elemen tadi yang di dalam soal fungsi, di dalam bentuk fungsi logaritma, maka dia elemen langgeng. Kemudian di garis yang vertikal yaitu sumbu y, di mana elemen domain karena dia kebalikan dari eksponen. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita meletakkan pasangan urut x, y-nya ke dalam bidang koordinat ini dengan menentukan titik koordinatnya. Nah, yang pertama yaitu 8, -3. Jadi x-nya 8 dan y-nya -3. Jadi titik koordinatnya berada di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 4,2. Kemudian lagi 2, -1.
Kemudian lagi ada 1,0. Nah, X-nya di sini 1 dan Y-nya berada di sini, jadi bertepatan di sini. Kemudian lagi ada 1/2,1. Jadi 1/2 itu nilainya sebanding dengan 0,5. Jadi 0,5 itu ada di antara 0 sama 1. Jadi berada di tengah-tengah. Kemudian lagi 1/4,2. 1/4 itu nilainya sebanding dengan 0,25. 0,25 berarti berada di antara 0 dengan 0,5. Berarti ada di tengah-tengah sini. Kemudian lagi yang terakhir ada 1/8,3. Nah, 1/8 itu nilainya sebanding dengan 0,125. 0,125 berarti ada di antara 0 dengan 0,25. Jadi titiknya ada di tengah-tengah sini. Jadi titik koordinatnya ada di sini. Nah, jadi teman-teman dari titik-titik koordinat ini langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat grafik melalui titik-titik koordinat yang telah kita buat. Jadi kita tarik grafiknya dengan garis penghubung, yaitu jadi dapat kita lihat bentuk grafik dari logaritma seperti begini. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya tentang fungsi logaritma. Terima kasih.